Anak kembar malu bertanya, "Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini." Tanpa memperlambat waktu, langsung saja kita meluncur ke dunia dongeng. Ketika gelembung kristal meledak satu persatu di aula besar, monster bayangan pecah satu persatu juga, meninggalkan lantai dengan kekosongan. Ketika dia melihat semua triknya dinetralkan oleh Lindong, wajah Huang Puying menjadi semakin suram. Trikmu ini, yang memadukan energi mental ke dalam bayangan dan menciptakan serangan yang aneh dan tidak dapat diprediksi, cukup kuat. Namun, tidak ada gunanya melawan aku. Lindong nyengir dingin sambil mengangkat kepalanya dan menatap Huang Puying. Bahkan jika aku tidak bisa berurusan denganmu, aku khawatir kamu masih tidak akan mengalahkanku hari ini. Huang Puying mencibir. Dengan memutar tubuhnya, dia kemudian menghilang ke dalam bayangan dengan aneh. Haha, Lindong, bahkan jika energi mentalmu mengesankan, aku khawatir kamu masih tidak dapat menemukanku. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa menangkapku, aku Huang Puying. Tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku, ucap Huang Puying. Bahkan ketika Huang Puying menghilang, tawanya masih bergema di seluruh aula besar, menyebabkan seseorang tidak dapat menentukan lokasinya. Lindong mengerutkan alisnya. Seni pembunuhan Huang Puying yang unik terbukti menjadi duri dalam daging. Jika ini terus berlanjut, Lindong tahu bahwa Huang Puying akan bersembunyi di satu sudut dan menunggu dengan mudah baginya untuk kelelahan. Saat Lindong menurunkan penjagaannya, Huang Puying akan memberikan pukulan mematikan dan membuatnya untuk merenggut hidupnya. Selain itu, selama ada bayangan di aula besar, Huang Puying akan bisa menyembunyikan dirinya. Kalau saja Lindong bisa menyingkirkan bayangan dan meninggalkan Huang Puying tanpa tempat untuk bersembunyi. Hancurkan bayangan. Lindong memutar kepalanya dan melihat banyak pilar batu menjulang di aula besar, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untuk seorang manusia, apalagi menghancurkan pilar-pilar ini untuk menyingkirkan bayang-bayang, bahkan jika dia bisa, dia mungkin tidak cukup kejam untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Lindong, kamu sangat bodoh. Jika kamu ingin menyingkirkan bayangan, gunakan saja daya devouring. The devouring power dapat menelan cahaya, seberapa sulitkah untuk menelan beberapa bayangan? Suara Little Marten terdengar di benak Lindong ketika yang terakhir melipat alisnya. Menelan bayang-bayang. Lindong kaget saat dia mendengar apa yang dikatakan. Pandangan gembira kemudian menyapu matanya. Dia memang melupakan fakta ini. Dominasi devouring power memungkinkannya menelan cahaya, seberapa sulitkah untuk menelan bayang-bayang ini? Ucap Lindong. Saat dia memikirkan hal ini, senyum menyapu wajah Lindong. Dengan kedutan pikirannya, sebuah lubang hitam mulai mengembang di bawah kakinya secara bertahap. Segera, daya devouring mulai berkembang biak dengan tiba-tiba. Saat devouring power mulai menyebar, adegan aneh tiba-tiba terbuka. Semua bayangan di aula besar mulai bergoyang dan menjadi garis-garis cairan berwarna hitam. Cairan ini kemudian mengalir melintasi aula besar dan ditelan oleh lubang hitam di bawah kaki Lindong. Lindong tersenyum senang ketika melihat bayangan itu berkumpul seperti air mengalir di bawah kakinya. Kekuatan Yuan yang kuat sedang mendidih di telapak tangannya. Kali ini, Lindong tahu bahwa Huang Puying harus bersembunyi di antara bayang-bayang ini dan dia pasti akan menunjukkan dirinya sebelum ditelan oleh lubang hitam. Di bawah tatapan penuh perhatian Lindong, ketika bayangan semakin dekat ke lubang hitam, salah satunya, yang berjarak beberapa kaki di belakang, mulai bergoyang. Segera setelah itu, sosok melompat keluar dan mundur dengan kecepatan kilat. Itu adalah Huang Puying. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi sekarang. Tubuh Lindong melompat maju dengan keras ketika dia melihat Huang Puying muncul. Kaki Lindong mulai melangkah berturut-turut sebelum 9 bayangan buas muncul di belakang punggungnya. Saat seluruh tubuhnya bergetar, bayangan ini melebar seketika. 9 Destruction Purple Shadow. Kaki Lindong mengaktifkan Supreme Purity Sky Wanderer Steps sementara tangannya mengeksekusi 9 Destruction Purple Shadow. Dengan cepat, dia muncul di depan Huang Puying yang terpana. Dengan tampilan yang sedingin es, Lindong meninju dengan eksplosif. Menghadapi pukulan tepat dari Lindong, Huang Puying buru-buru memanipulasi Yuan powernya untuk membentuk penghalang di depannya. Pada saat yang sama, energi mentalnya menyembur keluar dan mencoba untuk memblokir serangan Lindong.
Ledakan. 2R. Dengan hilangnya kemampuan khususnya untuk memanipulasi bayangan, dan menghadapi serangan yang mengarah di muka, tidak ada cara Huang Puying bisa bersaing dengan Lindong. Oleh karena itu, ketika Lindong mengecam pukulannya, penghalang Yuan Power yang kokoh hancur seketika. Sementara itu, penghalang energi mentalnya runtuh dengan kecepatan yang mengerikan juga. Bang! Kekuatan dari pukulan kuat, disertai dengan undulasi kuat dan sombong, akhirnya menembus semua pertahanan dan mendarat keras di dada Huang Puying saat dia menyaksikan dengan ngeri. Batuk, muntahan. Pukulan yang begitu kuat membuat wajah Huang Puying pucat pasi. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya, seperti peluru artileri, terbang dan mematahkan pilar batu yang menjulang secara brutal ketika dia menabraknya. Kueks. Sosok Lindong perlahan muncul. Matanya sedikit berkedip ketika dia melihat Huang Puying yang putus asa. Dia tahu bahwa sudah saatnya jenius klan Huangpu didiskualifikasi dari pertempuran bibit. Saat Lindong mengalahkan Huang Puying, di platform tinggi di luar aula, senyum lebar muncul di wajah Lin Fan. Dia tahu bahwa Lindong semakin dekat untuk mendapatkan tempat. Selama dia bisa melewati babak selanjutnya, dia akan bisa mendapatkan posisi dengan sukses. Tentu saja, dia tahu bahwa ronde berikutnya akan menjadi pertunjukan nyata dari Battle of Seeds. Di aula besar, Lindong dengan tenang menatap Huang Puying, yang auranya telah melemah secara signifikan. Serangan berat sebelumnya telah membuatnya terluka parah. Oleh karena itu, berdasarkan kondisinya saat ini, dia tidak bisa lagi mengancam Lindong. Kamu telah kehilangan. Lindong melirik Huang Puying, yang dengan susah payah mengangkat dirinya dari tanah, saat ia dengan santai berkata. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan berjalan menuju pintu perunggu terakhir. Batuk. Ekspresi Huang Puying pucat saat dia bersandar pada pilar batu. Saat dia menatap punggung Lindong, wajahnya sangat suram. Namun, dia tidak gegabah menyerangnya lagi. Dia berspesialisasi dalam seni pembunuhan dan itu tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong sama sekali. Oleh karena itu, dalam pertempuran langsung, dia pasti bukan tandingan Lindong. Meskipun orang-orang yang bisa berpartisipasi dalam Battle of Seeds semua jenius top dari berbagai faksi, ada aturan dalam pertempuran ini juga. Oleh karena itu, tidak ada yang diperbolehkan untuk saling membunuh selama perkelahian, jika tidak mungkin akan memicu konflik antara faksi kuat ini. Namun, meskipun dia tidak bisa membunuhnya, Huang Puying jelas menyadari bahwa jika dia terus mendesak, meskipun Lindong tidak akan membunuhnya, dia bisa membuatnya sangat menderita. Lindong, meskipun kamu cukup kuat, biarkan aku memberitahumu ini. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengejar Lin Qingzu. Huang Puying bersandar pada pilar batu sementara dia menatap punggung Lindong, sebelum dia tiba-tiba tertawa dan berkata. Jejak Lindong melambat, sebelum dia dengan santai berkata, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak punya nyali untuk membunuhmu? Aku hanya berbicara kebenaran. Tentu saja, aku tahu bahwa aku tidak memiliki kualifikasi juga, ucap Huang Puying. Huang Puying mengabaikan niat membunuh dalam kata-kata Lindong, sebelum dia menghela nafas. Nada suaranya agak pahit saat ia berkata, kamu tidak tahu latar belakangnya yang sebenarnya. Dibandingkan dengannya, kami hanyalah semut yang dengan susah payah merangkak di wilayah Suan Timur. Meskipun kamu mungkin elit dari dinasti Yan besar, dibandingkan dengan levelnya, yang disebut jenius seperti kamu itu hanyalah lelucon. Lindong, kamu kuat. Namun, izinkan aku mengajari kamu ini, kamu harus tahu batasan kamu. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak ditakdirkan untuk dimiliki seseorang. Tubuh Lindong ditanam di tanah. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbalik dan menatap Huang Puying. Saat ini, kesombongan di wajahnya benar-benar menghilang. Saat dia menatap yang terakhir, beberapa saat kemudian, Lindong perlahan berkata, tidak ada yang mustahil di dunia ini. 2 tahun lalu, aku bukan siapa-siapa. Namun, 2 tahun kemudian, aku dapat bersaing dengan jenius surgawi dalam dinasti ini. Karena itu, terlepas dari latar belakangnya, aku tidak akan menyerah pada sesuatu yang telah aku tentukan. Aku berbeda dari kamu dan aku memiliki kartu andalan. Jika kamu ingin menjadi kuat, berdasarkan sikapmu, kamu tidak akan bisa menjadi elit legendaris sejati. Tidak memiliki rasa takut di hati seseorang, itu adalah jalan untuk menjadi elit. Ucap Lindong.
Setelah kata-kata kasual Lindong mendarat, dia tidak ragu-ragu lagi saat dia langsung berbalik dan berjalan perlahan menuju pintu perunggu itu, yang perlahan membuka. Lalu, dia perlahan menghilang di depan mata Huang Puying. Tidak memiliki rasa takut di hati seseorang, itulah cara untuk menjadi kuat. Huang Puying bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap sosok Lindong yang menghilang. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya tertawa kesakitan. Mudah untuk mengucapkan kata-kata ini, namun, sulit untuk melaksanakannya dalam kenyataan. Tanpa rasa takut di hati seseorang, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat melakukannya? Haha, selamat pemimpin Lin Fan. Aku tidak pernah berharap Lindong menjadi setangguh ini dan dia bahkan berhasil sepenuhnya mendominasi atas Huang Pu Clan, Huang Puying. Lin Langtian telah melewati babak kedua juga. Sepertinya Lin Clan kamu harus mendapatkan tempat saat ini, ucap seseorang. Di dinding tinggi di luar aula besar, ketika para pemimpin berbagai faksi melihat hasil pertempuran di layar, mereka semua mulai memberi selamat kepada Lin Fan. Ada nada iri yang terkandung dalam kata-kata mereka. Lin Fan tersenyum saat dia membalas salam mereka. Kegembiraan di matanya memang sangat kaya. Saat ini, situasinya telah melebihi harapannya karena baik Lindong maupun Lin Langtian telah berhasil melewati babak kedua. Dalam hal itu, selama salah satu dari mereka mampu melewati babak final, Lin Clan mereka akan mengamankan posisi. Haha, Lin Fan. Lin Clan kamu benar-benar beruntung memiliki dua individu yang sangat berbakat. Ucap Mo Jingtian, yang mengenakan jubah kerajaan, berjalan juga. Matanya melirik ke layar, di mana Lindong ditampilkan, sementara sok melintas di matanya. Meskipun kemampuan Huang Puying tidak top tier, metode spesialnya sangat mematikan. Namun, dia tidak pernah berharap Lindong dengan mudah mengalahkannya. Sepertinya dia cukup kuat, ucap Mo Jingtian. Kamu terlalu baik, Yang Mulia. Meskipun Lin Langtian dan Lindong cukup terampil, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan pangeran kerajaan ketiga kamu. Dalam 2 putaran terakhir, tidak ada yang bisa bertahan 20 pertarungan dengannya. Berdasarkan kekuatannya, aku hanya bisa berdoa agar Lindong dan Lin Langtian tidak harus bertemu dengannya. Lin Fan tersenyum sambil berkata, haha, jika kamu tidak ingin bertemu pangeran kerajaan ketiga, maka kita akan melihat apakah kamu cukup beruntung untuk bertemu Wang Zong. 20 tahun yang lalu, tempat Lin Clan kamu diambil oleh Wang Clan aku, dan itu telah menjadi tempat yang sakit sejak saat itu. Mari kita lihat apakah kamu cukup beruntung untuk membalas dendam kali ini. Ucal seseorang. Sama seperti Lin Fan berbicara, di sampingnya, tawa nyaring yang lantang terdengar. Kemudian, alis Lin Fan berkerut sebelum dia memberi judul, hanya untuk melihat Wang Lei Wang Clan tanpa sadar berjalan mendekat. Wang Lei, sampai hasil akhir dirilis, jangan merayakannya terlebih dahulu, kata Lin Fan dengan santai. Ketika dia mendengar kata-katanya, Wang Lei tersenyum, sementara dia memasang ekspresi arogan. Dalam 2 putaran terakhir ini, Wang Zong dengan mudah menghancurkan dan mendominasi lawannya juga. Berdasarkan kemajuannya, Wang Lei mengerti bahwa Wang Clan mereka kemungkinan besar akan mendapatkan tempat. Di babak final, selama Wang Zong tidak bertemu pangeran kerajaan ketiga, ia akan memiliki peluang bagus untuk muncul sebagai pemenang dan mendapatkan salah satu dari 5 tempat. Ketika dia melihat tindakan Wang Lei, semburat kemarahan melintas di mata Lin Fan. Sebelumnya, Lin Clan mereka juga bertemu dengan Wang Clan di babak final. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya kalah pada pertarungan terakhir dan mereka dipaksa untuk menyerahkan tempat berharga kepada klan Wang. Karena inilah klan Wang menjadi semakin sombong selama 20 tahun terakhir. Jika mereka membiarkan mereka mendapatkan tempat itu lagi, kesombongan mereka mungkin akan melonjak lagi. Namun, setelah mengatakan itu, Lin Fan mengerti bahwa Wang Zong sangat kuat. Di antara anggota generasi muda yang berpartisipasi dalam pertempuran, hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Sehubungan dengan pertempuran terakhir, itu harus bergantung pada keberuntungan. Bagaimanapun, orang-orang yang bisa mencapai tahap akhir adalah semua jenius top. Sebelumnya, Lin Fan juga menyadari bahwa dari 10 final yang telah mencapai babak final, selain Lin Langtian dan Lindong, ada 5 individu lain yang sangat kuat. Oleh karena itu, jika Lindong atau Lin Langtian bertemu dengan mereka, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menakutkan. Di tengah lorong besar, suara langkah kaki lembut bergema. Lindong dengan tenang berjalan ke depan saat dia perlahan mencapai ujung lorong.
Di tempat itu, ada pintu emas tertutup rapat. Saat ia perlahan berjalan, aura Lindong mulai mengamuk seperti gelombang pasang saat ia perlahan mempersiapkan diri. Babak berikutnya akan menjadi pertempuran terakhir dari Battle of Seeds. Pada saat yang sama, itu akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan tempat. Pertempuran berikut ini sangat penting. Selanjutnya, Lindong sangat menyadari bahwa lawannya di babak final akan menjadi orang yang sangat sulit. Orang-orang yang dapat melewati 2 putaran pertama adalah individu yang tangguh. Bahkan, orang dapat mengklaim bahwa 10 dari mereka yang telah mencapai babak ketiga, adalah 10 anggota generasi muda di dinasti Yan besar. Lawannya di babak berikut kemungkinan akan menjadi generasi muda paling kuat yang pernah dilawan Lindong. Karena itu, dia tidak bisa ceroboh sama sekali. Langkah kakinya yang serius perlahan bergema di lorong. Saat langkah kakinya terdengar, sepertinya gelombang-gelombang kejut yang semakin kuat juga muncul. Sementara itu, aura Lindong tampaknya telah mencapai maksimalnya. Energi kuat mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah mereka mengantisipasi pertempuran yang menakutkan dan menghancurkan bumi. Guncangan Yuan Power yang dahsyat melolong di lorong, sementara retakan kecil diam-diam muncul di pintu emas, karena tekanan ini. Seiring jumlah retak, aura Lindong juga mencapai maksimum. Kemudian, cahaya keemasan mengalir di matanya, sementara tubuhnya akan dipenuhi dengan niat pertempuran yang mengamuk. Bang! Akhirnya, pintu emas tidak lagi mampu menahan tekanan luar biasa itu dan akhirnya pecah. Kemudian, pecahan emas terbang kemana-mana menciptakan pemandangan yang indah. Ketika pintu emas itu meledak, Lindong mengambil langkah ke depan. Kemudian, matanya menoleh untuk melihat ke tengah aula besar. Aula besar ini sangat megah dan mewah. Namun, itu tidak dapat mengalihkan perhatian Lindong saat ia segera berbalik untuk melihat tempat sentral aula itu. Itu karena, ada orang yang duduk, dengan punggung menghadap ke arahnya. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali dan sepertinya seluruh aula besar telah menjadi sunyi karena kehadirannya. Ketika pintu emas besar itu meledak, mata orang itu yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Matanya perlahan menatap Lindong, sementara suara tanpa getaran, memantul di aula besar. "Lindong, kamu benar-benar sial," ucap seseorang. Mata Lindong menatap sosok itu, sementara Yuan Power yang menyelubungi tubuhnya mulai mengamuk, sebelum dia perlahan berkata, "Kamu mungkin salah orang." Ketika dia mendengar kata-katanya, sosok itu tampaknya menyeringai, sebelum dia perlahan berbalik. Penampilannya yang biasa menyebabkan Lindong mengepalkan tangannya dengan lembut, sebelum dia dengan lembut melontarkan 2 kata. "Wang Zong." Lalu, bersambung. "Sekian dan terima kasih."